Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang satuan waktu dan satuan jarak. Satuan waktu dan satuan jarak ini adalah materi pengantar untuk ke materi inti yang akan Ibu jelaskan nantinya. Jadi, tetap harus kalian perhatikan agar nanti di materi intinya kalian lebih paham. Oke, langsung saja. Satuan waktu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lepas dari yang namanya waktu. Nah, dalam pembelajaran kali ini, waktu yang seperti apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu hubungan antar satuan waktu. Yang seperti apakah itu? Hubungan antar satuan waktu yaitu ada 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, karena sudah ada di kelas 3. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, yaitu kebalikannya. Seperti ini. 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Nah, ini harus kalian hafal dan ingat agar dapat menyelesaikan soal nantinya. Kemudian, yang seperti apa sih contoh-contoh hubungan antar satuan waktu ini? Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, jika tadi hanya ada 1 jam sama dengan 60 menit, apabila 2 jam, pertanyaannya berapa menit ya? Nah, jika seperti ini, kalian gunakan operasi perkalian. Jadi, dalam 1 jam itu 60 menit, maka 60-nya akan kita kalikan dengan 2 jam. Seperti ini. Kemudian, kita hitung. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi, 2 jam itu artinya sama dengan 120 menit. Kemudian, contoh yang kedua, 1/4 jam sama dengan berapa detik ya? Cara mencarinya masih sama seperti soal yang sebelumnya, kita gunakan perkalian. Nah, jika di rumusnya tadi, 1 jam sama dengan 3.600 detik, maka nanti akan kita kalikan dengan 1/4. Bentuknya seperti ini. Kemudian, tinggal kita hitung. Yang 3.600 tidak perlu kalian ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena pasti kalian sudah tahu artinya 3.600 per 1. Berarti langsung saja kita hitung 1 dikali 3.600 per 4 sama dengan 3.600 per 4 detik. Kalau sudah, kita hitung 3.600 dibagi 4, hasilnya sama dengan 900 detik. Paham ya anak-anak? Kita ke contoh yang berikutnya lagi. 3.600 detik sama dengan berapa menit? Nah, ini menggunakan yang rumus kebalikannya tadi. Jika tadi 1 detik sama dengan 1/60 menit, berarti nanti akan kita kalikan dengan yang 3.600 detik. Jadinya seperti ini, 3.600 dikali 1/60 menit.
Langsung saja kita hitung. 3.600 dikali 1 per 60 menit. Sama dengan 3.600 per 60. Kemudian kita hitung pernya menjadi pembagian 3.600 dibagi 60. Maka hasilnya sama dengan 60 menit. Contoh yang terakhir, 180 menit sama dengan berapa jam? Ini juga menggunakan yang rumus kebalikan tadi. Jika di rumusnya 1 menit sama dengan 1 per 60 jam, maka 1 per 60 jamnya akan kita kalikan dengan 180 menit. Seperti ini, 180 dikali 1 per 60 jam, hasilnya sama dengan 180 per 60, kemudian kita hitung atau kita bagi, 180 dibagi 60, hasilnya sama dengan 3 jam. Oke, paham ya anak-anak? Tentang hubungan antar satuan waktu, Ibu lanjutkan lagi. Yang sekarang kita masuk ke satuan jarak. Jarak yang kalian ketahui, biasanya jarak dari rumah ke sekolah atau jarak dari kota Bontang ke kota Samarinda. Itu menggunakan satuan yang biasanya kita sebut dengan kilometer atau meter. Tetapi tidak hanya itu saja. Ada juga yang lain. Seperti ini. Bisa kalian perhatikan, di sini ada tangga satuan jarak. Yang pertama yaitu km atau kilometer, kemudian hektometer atau hm, kemudian dam atau dekameter, kemudian ada meter atau m, kemudian ada dm atau desimeter, kemudian ada cm atau sentimeter, dan yang terakhir ada mm atau milimeter. Nah, kalian pasti tentu sudah tidak asing dengan tangga satuan jarak ini. Jika dalam tangga ini, apabila turun satu tangga, itu berarti dikali 10. Dan jika naik satu tangga, itu artinya dibagi 10. Tetapi saya punya cara yang tidak menggunakan tangga. Kalian perhatikan tabelnya seperti ini. Susunannya tetap sama, yaitu km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm, tetapi bentuknya dalam bentuk tabel. Jadi dia bentuknya mendatar, tidak berbentuk tangga. Nah, ini nanti bagaimana cara penggunaannya akan saya jelaskan. Dan kemudian kalian bisa bebas menggunakan cara yang menggunakan tangga atau menggunakan tabel. Yang penting hasilnya harus sama dengan kunci jawabannya. Nah, yang bagaimana satuan jarak dalam bentuk tabel? Mari simak contoh berikut ini. Contoh hubungan antar satuan jarak yang pertama, 5 km sama dengan berapa meter? Kita gambarkan tabelnya. Nah, yang harus kalian pahami, yang pertama, yang ditanya apa? Yang ditanya di sini yaitu meter. Kemudian, kalian perhatikan di tabel meternya. Lihat, di sini berubah menjadi warna merah. Kemudian, yang diketahui yaitu kilometer. Berarti kalian perhatikan lagi di tabelnya yang kilometer. Karena di sini yang ditanya meter atau yang berwarna merah, kita beri garis di sebelah kanan yang ditanya. Ingat, kita beri garis di sebelah kanan yang ditanya. Berarti ini batas. Nanti tidak boleh melebihi batas ini. Kemudian, di soal yaitu angka 5.
berarti satuannya tetap angka 5. Nah, angka 5 ini kita letakkan di bawah km. Nah, kemudian dari km menuju meter atau m, atau sampai garisnya, akan kita isi apa? Akan kita isi dengan angka 0. Jangan diisi dengan angka yang lain. Jadi, dari sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi, 5 km itu sama dengan 5.000 meter. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, 23 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita buat lagi tabelnya. Nah, yang ditanya yaitu sentimeter, kemudian yang diketahui yaitu meter. Seperti ini, kalian perhatikan tabelnya. Kita beri garis lagi di sebelah kanan yang ditanya. Kemudian, perhatikan soalnya. 23. Satuannya yaitu angka 3. Ingat ya, 23. Berarti puluhannya angka 2 dan satuannya angka 3. Maka angka 3 yang kita letakkan di bawah huruf M. Kemudian angka 2 di mana? Angka 2-nya ya di depannya. Urutannya tetap. Oke? Nah, kemudian yang DM dengan CM diisi apa? Sama seperti yang sebelumnya, kita isi angka 0. Jadi 23 meter sama dengan 2.300 cm. Ibu lanjutkan lagi ke contoh yang berikutnya. 15 mm sama dengan berapa meter? Kita siapkan tabelnya. Yang ditanya di sini meter, kemudian yang diketahui milimeter. Nah, kita letakkan garis di sebelah yang ditanya. Kemudian kita masukkan angka soalnya. Angka soalnya di sini 15. Berarti satuannya yaitu angka 5. Maka angka 5 kita letakkan di bawahnya huruf mm atau milimeter. Sudah, kemudian angka satunya kita letakkan di depannya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk sampai ke meter, bagaimana caranya? Sama seperti yang sebelumnya, tetap kita isi angka 0 sampai yang ditanya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau begini cara membacanya seperti apa ya, Bu? Apakah 0015 atau 015? Cara membacanya, nah karena di sini ada garis di sebelah yang ditanya tadi, maka tanda garis ini juga berpengaruh. Jika soalnya seperti ini, berarti menandakan tanda koma. Menjadi 0,015. Maka 15 mm sama dengan 0,015 meter. Seperti itu anak-anak. Saya lanjutkan lagi. Contoh yang berikutnya, 4.500 desimeter sama dengan berapa dekameter? Kita siapkan tabelnya. Yang ditanya yaitu dekameter, kemudian yang diketahui desimeter. Nah, lalu kita beri tanda garis di sebelah yang ditanya. Oke, jika sudah, kita masukkan angka soalnya. 4.500, satuannya angka 0 yang paling belakang. Jadi, yang perlu kalian ingat, jika dia bilangan bulat, angka satuan itu selalu yang paling belakang. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini angka 4.500 berarti angka satuannya yang 0 paling belakang. 0 yang paling belakang kita letakkan di bawah huruf DM.
Seperti ini. Kemudian angka yang lain menyusul di depannya, sehingga tidak merubah soal. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, setelah tanda garis, ada angka 0 di belakang, maka angka 0-nya kita coret. Seperti ini. Menyisakan angka 4 dan 5. Dan inilah hasilnya. Jadi, 4.500 desimeter itu sama dengan 45 dekameter. Paham ya anak-anak? Ibu lanjutkan lagi. Soal yang berikutnya, 14,3 hektometer sama dengan berapa desimeter? Kita siapkan tabelnya. Yang ditanya desimeter, kemudian yang diketahui hektometer. Kita beri garis di sebelah yang ditanya. Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan angka soalnya. Jika desimal, kalian ingat, satuannya berada di depan tanda koma. Jika di sini 14,3, maka satuannya berupa angka 4. Angka 4-nya kita letakkan di bawah huruf HM. Seperti ini. Nah, kemudian angka 1 dan 3 tidak berubah posisinya. Sama seperti soal. 1 di depan 4 dan yang 3-nya di belakang angka 4. Kemudian yang kolom M dan DM akan kita isi apa? Sama seperti yang sebelumnya, akan kita isi angka 0. Dan tanda komanya jika seperti ini menghilang atau sudah tidak ada lagi. Jadi hasil dari 14,3 hektometer itu sama dengan 14.300 desimeter. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh yang terakhir. 0,28 meter sama dengan berapa kilometer? Kita siapkan tabelnya. Yang ditanya di sini kilometer, kemudian yang diketahui meter, kita beri tanda garis di sebelah kanan yang ditanya. Kemudian kita perhatikan angka soalnya 0,28, angka satuan berada di depan tanda koma. Berarti kita masukkan angka 0 di bawah huruf M. Seperti ini. Kemudian angka 2 dan 8-nya tidak berubah posisinya, berada di belakang angka 0. Seperti ini. Jika sudah, kolom dari DAM, HM, dan KM diisi dengan apa? Diisi dengan angka 0. Kemudian, karena tanda garisnya berada di tengah-tengah angka seperti ini, maka tanda garisnya berubah menjadi tanda koma. Jadi, hasil dari 0,28 meter itu sama dengan 0,00028 kilometer. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Lili tentang satuan waktu dan satuan jarak. Silahkan dipelajari, dicatat di bukunya, atau ditonton videonya berulang kali sampai kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi dalam materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.